Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 8 hingga ayat 11 yang berbunyi, Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah harus ingat dan menguduskan hari Sabat. Apabila kita membicarakan tentang hari Sabat atau hari perhentian, di mana waktunya untuk beribadah, kita bisa merenungkan beberapa pertanyaan di sini. Apakah makna hari Sabat? Apakah masih penting bagi kita beribadah di hari Sabat? Apakah kita beribadah ke gedung gereja atau cukup secara daring atau di rumah saja saat ini? Sayang sekali jika umat yang beriman, yang percaya kepada Kristus beribadah di hari Sabat hanya sekali-sekali atau kalau sempat saja. Dari Keluaran 35 bukanlah yang pertama membahas tentang hari Sabat. Sebelumnya Tuhan sudah beberapa kali menyampaikan perintah tentang hari Sabat ini. Perintah menguduskan hari Sabat kepada umat pilihannya, umat Israel itu bukan semata-mata karena mereka perlu beristirahat, tetapi yang dijadikan sebagai dasar atau sebagai tolak ukurnya adalah tentang karya penyelamatan Tuhan Allah atas umat pilihannya itu. 10 perintah Tuhan Allah diberikan juga atas dasar penyelamatan dari Tuhan. Lebih jelas lagi bisa dilihat dalam kitab Ulangan 5 ayat 15, di mana diungkapkan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Orang Israel sebagai umat pilihan Allah harus mengkhususkan hari Sabat itu karena Allah sudah menyelamatkan mereka, dan umatnya itu harus senantiasa mengingat dan menguduskan akan hari Sabat itu. 6 hari cukup untuk melakukan segala pekerjaan dan kegiatan. 1 hari untuk berhenti sangat masuk akal. Pengaturan ini ditetapkan supaya umat pilihan Allah, umat Israel itu bisa kembali fokus dalam hidupnya kepada Tuhan. Di sepanjang 6 hari pasti banyak hal yang terjadi, sehingga hari ketujuh adalah waktunya dikhususkan kembali hidup dengan dan bersama Tuhan. Tuhan bukan seperti mengadakan libur nasional, tetapi hari yang ditetapkan oleh Tuhan, pencipta pemelihara atas seluruh makhluk ciptaannya itu adalah hari untuk beribadah kepadanya, maka dikatakan sebagai hari perhentian penuh bagi Tuhan. Hal ini mau mengajarkan dan mengajak umat Israel yang lama maupun juga kita sebagai Israel baru untuk bergantung hanya kepada Tuhan semata-mata, bukan pada pekerjaannya terus.
dalam perjanjian baru kita melihat karya Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari belenggu perbudakan dosa. Dia mati dan dia bangkit di hari yang ketiga. Hari kebangkitannya itu adalah hari yang dipakai sebagai hari yang pertama di hari Minggu. Berbeda dengan di perjanjian lama, hari Sabat adalah hari ketujuh atau hari Sabtu oleh jemaat mula-mula, di mana mereka bersekutu bersama-sama dan menyembah Tuhan. Setiap hari penting untuk dipersembahkan bagi Tuhan, tetapi kita juga harus mengkhususkan satu hari untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, beribadah hanya kepada Tuhan yang hidup, yang adalah Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya, dan harus mengingat kembali akan karya keselamatan yang sudah dianugerahkannya kepada kita, maupun sampai kepada keturunan kita selanjutnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami, agar kami sungguh-sungguh harus ingat dan menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian, karena sesungguhnya itulah waktu yang bisa mempertemukan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga, antar anggota keluarga. Kami boleh bersekutu, kami boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kami boleh saling menyapa, saling melayani ketika kami kusuk di dalam suatu persekutuan, di dalam berdoa, berbakti, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan di rumah ibadah di mana kami harus melakukannya di hari perhentian, yaitu di hari di mana kami berkesempatan untuk sungguh-sungguh menyatakan bagaimana orang yang beriman percaya itu harus sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan boleh menyembuhkan segala kuasa sakit penyakit apapun yang ada pada diri kami ketika saat ini juga kami mengalaminya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.